Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan sahabatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang sudah kita ketahui, hudud adalah bentuk jamak dari kata had. Pada dasarnya, kata had berarti pemisah antara dua hal atau mendasarkan antara sesuatu dengan yang lain. Secara bahasa, had berarti cegah, penekanan atau larangan. Oleh karena itu, hudud merupakan suatu peraturan yang membatasi undang-undang Allah yang berkenaan dengan hal-hal halal dan haram. Adapun syarat penerapan hudud: 1. Pelaku kejahatan adalah seorang mu'alaf yang balik dan berakal. 2. Pelaku kejahatan tidak dipaksa. 3. Pelaku kejahatan mengetahui pelanggarannya. 4. Kejahatan terbukti ia yang melakukan tanpa ada syubhat. Macam-macam hudud: minuman keras, perzinaan, pencurian dan perampokan, menuduh orang berzina, murtad, pembunuhan, dan jarimah takzir. Hikmah yang dapat kita ambil dari hudud bukan untuk menyakiti atau merusak anggota tubuh para terpidana, akan tetapi untuk memberi peringatan kepada setiap pribadi muslim agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum Islam. Pelaksanaan hukum hudud bukan hanya sebagai hukuman yang diberikan di dunia, akan tetapi juga merupakan bagian dari pernyataan taubat yang diharapkan dapat mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan perbuatan maksiat di akhirat kelak. Di samping itu, hukuman cambuk juga bertujuan agar para pelaku kemaksiatan dapat merenungi dan menyadari kesalahannya. Qisas adalah istilah hukum Islam yang berarti pembalasan atau memberi hukum yang setimpal, mirip dengan pepatah, utang nyawa dibayar dengan nyawa. Dalam kasus pembunuhan, hukum qisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuhnya. Adapun perintah qisas dalam Al-Quran: A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu qisas atas orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Barang siapa yang mendapat maaf dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Macam-macam qisas: qisas jiwa, yaitu hukum bagi tindak pidana pembunuhan; qisas anggota badan, yaitu hukum qisas atau tindak pidana melukai, merusak anggota badan atau menghilangkan manfaat anggota badan. Syarat-syarat qisas: 1. Pelaku harus mu'alaf, yaitu balik dan berakal. Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja. Pelaku pembunuh harus orang yang mempunyai kebebasan. 2. Korban adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam. Korban bukan bagian dari pelaku, artinya bahwa keduanya tidak ada hubungan
keseimbangan antara pelaku dengan korban. 3. Perbuatan pembunuhan apabila perbuatan tidak langsung hukumannya bukan kisos, melainkan diat, dan apabila perbuatan langsung dikenakan hukum kisos. 4. Wali atau keluarga dari korban harus jelas diketahui. Hal-hal yang mengurungkan hukuman kisos: meninggalnya pelaku tindak pidana, hilangnya tempat melakukan kisos, tobatnya pelaku tindak pidana, dan perdamaian atau pengampunan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisos merupakan hukuman dengan memberikan akibat yang sama pada seseorang yang menghilangkan nyawa, melukai, atau menghilangkan anggota badan orang lain, seperti apa yang telah diperbuatnya. Kalau membunuh, pelaku mesti dibunuh, dan kalau melukai, si pelaku pasti dilukai. Hukum kisos dipandang sangat relevan dengan mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat dikualifikasikan kejahatan yang berat, meskipun terjadi pro dan kontra dalam masalah